Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar semuanya? Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Mei 2022. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan yang sangat general dari energi yang juga umum ya, karena aku publish secara umum, jadi ini bisa resonate, bisa tidak, sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai dengan kondisi kamu pada saat ini. Um, Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan kalau nggak sesuai dengan tarot readernya, dengan cara aku membacakan, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kamu temukan yang nggak bikin kamu nyaman, silahkan move on, cari yang memang sesuai dengan kriteria kamu masing-masing. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya ya. Oke, yuk kita mulai pembacaan energi cinta asmara yang aku akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk single dan yang berikutnya adalah untuk couple buat masing-masing zodiak. Gemini single, ini adalah untuk kalian yang single untuk Mei 2020 ya. 2022. Sorry ya kalau 2022 sama 2020 tuh aku sering banget ke tukar-tukar. Oke, Gemini single ya. Kalau yang aku lihat di sini kayak kamu lagi waktu aku lagi shuffle ya, kayak lagi ada pilihan. Kamu lagi mempertimbangkan satu pilihan, mungkin apa yang harus kamu ambil, sikap apa yang kamu ambil. Ini bisa jadi juga pilihannya berupa orang gitu ya. Oke, kita lihat apa katanya tarot ya. The Devil dalam keadaan tegap. Sesuatu kayak under control. Maksudnya kamu di bawah satu kendali ataupun satu kontrol ya. Ini bisa jadi adalah mungkin kamu masih belum bisa move on, masih ada hal yang mengikat kamu dengan seseorang. Ini bisa jadi mungkin memori, kenangan gitu ya tentang seseorang tertentu. Tetapi kayak kamu melakukan sesuatu karena kamu ada satu rasa takut di situ, ada satu pressure di situ. Mungkin juga kamunya berusaha untuk lepas, tapi ada seseorang yang selalu berusaha mengendalikan kamu ataupun berusaha mengikat kamu gitu ya. Yang pastinya ada perasaan kayak ada satu ketakutan di situ sehingga kamu melakukan atau memberikan apa yang orang lain inginkan dari kamu. Ini juga merupakan ya hal mengenai kontrol juga ya. Seven of Pentacles dalam keadaan tegap, Four of Wands dalam keadaan tegap, dan Page of Cup dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini dengan adanya Seven of Pentacles, kamu ini udah banyak berkorban, banyak menanamkan hal gitu ya, akan satu situasi kondisi ataupun ini terhadap seorang tertentu, terhadap hubungan mungkin yang di masa lalu. Kamu udah mungkin banyak ya melewati segala sesuatunya. Mungkin ini berhubungan dengan ya gue udah banyak kasih waktu, ini udah satu hubungan yang lama, makanya mungkin susah untuk move on. Itu bukan satu hal yang mudah gitu ya. Ataupun ini adalah hal yang berhubungan dengan finansial atau keuangan, di mana kamu sudah banyak berinvestasi di dalam hubungan kamu sebelumnya, yang dimana kamu ya mengharap ada satu hal yang kamu harapkan, di mana gue udah menaruh hal-hal itu, gue di mana gue udah apa ya nanam bibit, gue udah menurture ataupun merawat hal itu dengan memberikan segala sesuatu yang dia pengenin untuk membuat hal ini berfungsi ataupun hal ini bisa berjalan. Gunanya adalah untuk supaya gue bisa memberikan kenyamanan, gue juga bisa mendapatkan kenyamanan. Gue pengen sesuatu yang stabil, gue pengen hubungan yang stabil, punya orang yang stabil, gue pengen bisa menikah, bisa berkeluarga dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat dengan adanya Page of Cup ini,
Segala sesuatu yang kamu korbankan dan kamu berikan itu, kamu merasa itu semua hanya sia-sia karena hanya membuat kamu tuh kecewa. Page of Cup dalam keadaan terbalik, menimbulkan kekecewaan. Bisa jadi buat beberapa dari kamu, gue udah banyak minjemin uang, udah ngasih uang, gue udah kasih semua yang dia pengenin, segala sesuatu bahkan yang berharga buat gue udah kasih semua yang dia pengenin, dengan mungkin harapan dia akan mewujudkan apa yang kamu inginkan gitu ya. Pastinya kalau ada orang pengen sesuatu gitu ya, dan pengen sesuatu itu diberikan kepada dia, dia pasti akan melakukan segala sesuatu untuk membuat hal itu sampai ke tangannya dia. Dia janji apa aja yang belum tentu bisa dia penuhi. Dia mau melakukan apa aja yang pada saat itu dia harus lakukan untuk mendapatkan hal ini. Tetapi di saat mungkin dia sudah mendapatkan segala sesuatu itu, dia malah mengecewakan orang yang memberikan ini. Dan buat beberapa dari kamu, rasanya dengan si devil card ini masih ada di sini gitu ya, bisa jadi buat beberapa dari kamu karena kan ini masih di single ya, kamu ada hubungan dengan seseorang tanpa status, ataupun ini adalah orang yang sudah sebenarnya tidak punya hubungan, tetapi ya karena dia tahu kamu itu yang bisa memberikan apa yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan kan masing-masing orang beda ya, kebutuhannya beda. Ada yang dia tahu, oh dia ini adalah orang yang stabil, punya kekuatan ekonomi, dia punya finansial yang keren nih gitu ya, yang bisa gue pergunakan atau gue manfaatkan. Jadi gue nggak pengen ini orang sampai lepas, tapi gue juga nggak pengen untuk melakukan ataupun dikontrol oleh satu komitmen ataupun satu hubungan. Jadi gimana caranya? Mungkin orang ini nggak membiarkan kamu untuk move on with your life gitu ya, membiarkan kamu untuk maju dengan hidup kamu dan ngelepasin kamu begitu saja. Karena apa? Kalau dari the devil card ini masih ada yang dia butuhkan, dia masih menginginkan sesuatu gitu loh. Tetapi apa, kalau aku lihat dengan page of cup ini, udah banyak hal-hal yang menyakiti hati kamu, udah banyak hal-hal yang mengecewakan kamu. Dari apa yang mereka lakukan terhadap kamu mungkin tahu, gue ini hanya dimanfaatin, gue ini hanya dipergunain, gue ini hanya dikeruk mungkin harta gue gitu ya, sampai mungkin bahkan buat beberapa dari kamu sampai punya masalah-masalah yang disebabkan oleh orang tersebut gitu ya. Misalnya contohnya kamu terlibat hutang, kamu jadi punya masalah dalam finansial kamu gara-gara kamu pernah berhubungan dengan orang ini dan sekarang kamu yang harus menanggung segala sesuatu itu dan kamu sangat kecewa sekali. Dia nggak mau tahu, dia lepas tangan, dia nggak mau bertanggung jawab dengan apa yang menjadi perbuatan dia gitu ya. Dimana yang tujuan kamu itu sebenarnya pure gitu ya, kamu karena sayang gitu ya, dan kamu pengen punya masa depan dengan orang ini, kamu pengen punya kehidupan yang stabil dengan orang ini dan lain sebagainya. Tapi kamu dikecewain gitu loh. Apa yang terjadi itu membuat kamu kecewa, dan ini mungkin kamunya masih bergumul gitu loh di dalam situasi ini, dan kamu masih mungkin sulit untuk melepaskan gitu ya. Karena ya kamu ngerasa ya dia masih punya tanggung jawab, tetapi ini juga bikin kamunya jadi nggak lepas dari orang ini, kamu masih punya marah. Ya memang gitu ya, namanya orang punya emosi, tapi bagaimana kamu melepaskan hal-hal ini supaya kamu juga completely dapat terlepas dari orang tersebut. Walaupun orang ini tidak hadir secara nyata, tetapi kadang-kadang emosi kita yang masih mengikat itu bisa menghambat kita untuk maju ke depan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia, ya. Oke. Two of Swords dalam keadaan terbalik. Ini tuh kayak
kamu diperlihatkan ataupun kamu memang membuka mata dan melihat segala hal yang tadinya kamu nggak lihat, tadinya kamu nggak mengerti, tadinya kamu nggak perhatikan gitu ya, itu keluar semua. Setelah mungkin kamu lepas dari orang ini ya, kamu jadi tahu perangainya itu apa yang mereka perbuat, kelakuan orang ini, sifatnya dan lain sebagainya, itu bermunculan dan kamu makin hari makin melihat, makin hari makin mengerti, makin hari makin paham. Buat beberapa dari kamu, spesifik sekali. Ini kayak kamu ditinggal nikah, gitu loh. Atau ditinggal seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Selingkuh, misalnya. Tapi kalau yang aku lihat, mungkin kamu ngerasa gue udah ngasih segala sesuatunya, gue udah jerih payah gue segala macem, gue udah bertahun-tahun, udah ngelewatin macem-macem gitu ya. Tapi kok berakhirnya dia malah bersama dengan orang lain gitu. Spesifik sekali. Cuman masih ada hal yang kayak bikin kamu tuh masih keiket gitu loh. Mungkin secara physically bisa jadi ya, banyak orang yang habis pisah masih belum bisa benar-benar ini dan dia masih seperti pasangan gitu ya, melakukan hal-hal juga kegiatan yang seperti pasangan gitu ya. Juga ada yang seperti itu walaupun tanpa status, tanpa ikatan, tanpa komitmen, tanpa hubungan. Tapi buat beberapa ini adalah hal-hal yang mengikat secara emosi. Ya buat beberapa dari kamu kadang-kadang harapan-harapan kita ya itu yang membuat kita kesangkut dengan seseorang. Keyakinan-keyakinan kita, misalnya ini contoh, gue percaya orang itu adalah twin flame gue percaya orang itu adalah soulmate gue, dan itu yang membuat kadang-kadang orang stuck, kadang-kadang dia mendedikasikan dirinya untuk seseorang tertentu yang dia inginkan dalam kehidupannya dia, walaupun kenyataan dan kebenarannya menunjukkan sama dia kenyataan yang menyakitkan, yang mengecewakan. Amarah, emosi, sedih, kekecewaan dan lain sebagainya yang terus membuat hubungan ini nyangkut mulu gitu loh, dimana ya memang harus di cut off dan melihat kenyataannya nih seperti ini, situasinya seperti ini. Strength card dalam keadaan tegak ya, harus memiliki kekuatan, kepercayaan diri, keberanian untuk bilang tidak di saat orang ini mungkin berusaha kembali lagi, keberanian untuk untuk menghadapi kenyataan. Kalau orang ini sudah menyakitkan dengan segala sesuatu yang dia lakukan, banyak orang yang tidak berani melihat kenyataan dan dia membuat layer-layer untuk meninabobokan dirinya dengan harapan-harapan, dengan penolakan-penolakan terhadap hal-hal yang semestinya dia lihat gitu loh. Ini tuh kayak buka mata kamu. Buka mata kamu, lihat kebenaran dan kenyataan yang sesungguhnya. Memang itu menyakitkan, itu mengecewakan. Tapi ada hal-hal yang kamu biarkan terjadi, yang membuat kamu di bawah kontrol dan kendali, yang harus kamu beranikan diri dan punya kemauan untuk nge-break atau meng-cut loss ini, memutuskan ini. Dan kadang orang walaupun sudah putus ataupun walaupun dengan orang yang tidak ada statusnya dengan dia, tapi dia punya inginnya dia gitu ya, dia jadi ya nurut aja, ya iyain aja,
ya dikasih aja, ya dibolehin aja. Nah, ini dibutuhkan keberanian, kepercayaan diri bahwa Gemini, ada yang lebih baik. Gemini, kamu itu kuat. Kamu harus belajar bilang tidak. Kamu harus belajar menaruh pagar-pagar, jagaan-jagaan. Kamu harus berani untuk bilang nggak terima tamu gitu ya. Ya, kamu harus berani untuk memutuskan dan keluar dari jeratan itu. Karena aku beberapa kali dari tadi sambil nge-shuffle aku lihat masalah mengenai keberanian untuk membebaskan diri dari hal-hal yang mengontrol. Knight of Swords, ya kan? Banyak takut, banyak ragu, banyak gak berani. Kamu pengen lebih hati-hati. Tapi ada hal-hal yang kalau kamu tidak hati-hati, ini akan mengontrol kamu. Mengontrol pikiran kamu, mengontrol perasaan kamu, mengontrol hidup kamu, mengontrol diri kamu, dan ini yang perlu harus kamu lihat. Start over. Jangan takut untuk membuka lembaran baru. Dengan ataupun tanpa seseorang, dengan atau tanpa satu situasi dan kondisi, hubungan, ya, dan apapun yang kamu ekspektasikan itu. Beranikan diri untuk melangkah maju, memutuskan ikatan itu secara pikiran kamu, di dalam perasaan kamu, secara fisik, dengan hal-hal yang sudah toksik. Baik ini adalah orang yang ada kaitannya dengan cinta, asmara kamu, ataupun hubungan kamu, ya. Kalau kamu berhubungan dengan orang yang toksik dan kamu sudah melihat itu sinyal-sinyal merah, jangan malah diterabas. Jangan malah kamu asik di situ. Perhatikan, dan kamu pun harus berani, punya keberanian. Bilang sama diri kamu, this is not right, gitu loh. Ini bukan hal yang benar, ini bukan hal yang tepat, ini bukan hal yang baik untukku. Dan berani untuk memutuskan hal-hal yang membuat kamu terkontrol. Termasuk dengan pertemanan, termasuk dengan keluarga dan lain sebagainya, orang-orang yang toksik yang membuat kamu kehilangan damai sejahtera kamu, gitu ya. Oke Gemini, ini adalah untuk kamu yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Oke Gemini, ini adalah readingan untuk kalian yang couple, yang berpasangan, energi cinta asmara Mei 2022 ya. Waktu aku lagi shuffle tadi, aku melihat kayak kamu lagi berusaha nggak overthinking, kamu lagi berusaha apa ya, karena ada satu harapan ya, mungkin ini harapan-harapan kamu yang ingin kamu tuju dari apa yang kamu punya sekarang dengan pasangan kamu dalam hubungan ini, ataupun kamu pengen apa ya, mungkin ada hal atau masalah di dalam hubungan ini yang berusaha untuk kamu perbaiki gitu ya, ataupun kamu pulihkan, dan kamu nggak pengen overthinking gitu loh. Gue nggak pengen pikiran-pikiran gue, apa ya, asumsi-asumsi, prasangka-prasangka gue itu membuat proses ini jadi berantakan gitu. Kamu berusaha nginget-nginget apa yang baik-baik di masa sebelumnya, apa yang orang ini mungkin sudah lakukan, masa lalu kamu dengan dia dan kenangan-kenangan kamu sama dia gitu ya. Ini yang membuat kamu kayak punya satu tekad gitu ya, ataupun satu kemauan untuk bisa lebih fokus gitu. Oke, itu yang aku rasakan.
Kita lihat ya apa yang dikatakan oleh kartu tarotnya. The Tower dalam keadaan terbalik. Kalau aku lihat di sini, sorry, hubungan ini tuh sedang mengalami goncangan. Hal yang mungkin ada satu konflik atau satu masalah yang bikin goyang gitu loh hubungannya. Dan mungkin hal-hal yang kamu tidak sangka, tidak duga, tidak pikirkan, ini menghantam hubungan ini gitu ya. Dan ini membuat kamu, kalau yang aku lihat, kehilangan kepercayaan kamu. Tetapi di satu sisi kalau yang aku lihat, kamu berusaha untuk bisa menenangkan diri supaya kamu bisa mencari solusi. Karena kalau aku lihat dengan The Tower dalam keadaan terbalik, kamu masih berusaha untuk jangan sampai ini semua berantakan. Masih menahan si tower ini gitu loh. Jangan sampai berantakan, jangan sampai rubuh, jangan sampai goncang, jangan sampai goyah. Gimana caranya supaya gue bisa mempertahankan gitu loh, mempertahankan hubungan kamu ataupun seseorang ini di dalam kehidupan kamu. Ten of Wands dalam keadaan terbalik. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ini sesuatu yang berat gitu loh. Sesuatu yang berat yang menjadi beban kamu, beban pikiran, beban perasaan gitu ya. Tapi buat beberapa dari kamu ini juga mungkin tanggung jawab gitu ya. Ada yang terjadi kalau yang aku lihat di sini yang bikin kamu harus menanggung beban atau tanggung jawab dari orang lain ya. The Moon dalam keadaan tegap dan The Hierophant dalam keadaan terbalik. The Moon itu adalah sesuatu yang seperti rahasia, ditutupi, diumpetin, disembunyikan gitu ya. Jadi kamu kayak nggak tahu mungkin ini bakal kemana, ini bisa berhasil ataukah tidak. Tetapi dengan adanya The Hierophant dalam keadaan terbalik, kamu mungkin merasa ini bisa kamu ataupun bisa pasangan kamu. Tetapi ada seseorang di sini yang rasanya sudah tidak ingin ada di dalam hubungan ini. Cuman satu orang lainnya, kalau yang aku lihat, masih berusaha untuk meyakinkan orang ini ataupun untuk membuat hubungan ini bisa berfungsi, bisa berjalan dan bisa kembali lagi seperti semula, seperti sedia kala. Tetapi buat beberapa dari kamu, aku melihat ada seseorang yang memang mungkin udah kehilangan gitu ya, kehilangan sparknya, dia udah kehilangan selera, ataupun dia sudah bosan, ataupun dia sudah tidak mau lagi ada di dalam hubungan ini. Dan mungkin dia banyak menyimpan rahasia, mungkin perasaannya yang udah nggak ada di situ, mungkin pula rahasia-rahasia yang adalah apa yang dia lakukan di sini dengan Hierophant dalam keadaan terbalik, di mana itu adalah hal-hal yang menyakiti, melukai komitmen ini. Tapi kayak mungkin nggak enakan gitu, bukan nggak enakan, nggak tega gitu ya, ataupun hanya tidak mau mengatakan kejujuran. Cuman kamu mungkin melihat orang ini banyak hal yang disembunyikan, sangat sekretif sekali. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu perhatikan, kok ada yang miss gitu loh di dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam apa yang dia, itu tuh ada hal-hal yang mungkin janggal ya. Dan kamu mungkin merasa orang ini sudah kayak
mungkin ada di dalam hubungan, tetapi sifat dan sikapnya, perilakunya kok kayak orang single. Dia pun mungkin kayak nggak mau tahu, mungkin nggak ada tanggung jawabnya, mungkin tidak mau menjadi part di dalam hubungan ini, dan memperlihatkan kalau dia tuh kayak nggak peduli gitu loh, rasanya tuh gitu, kayak nggak peduli tentang si hubungan ini dan nggak mau melakukan apa-apa untuk membuat hubungan ini bisa baik, bisa berjalan lagi dan lain sebagainya gitu. Tapi kamunya sendiri, kalau yang aku lihat dengan The Moon Card, kamu masih belum tahu sampai ke dasarnya. Kamu mungkin baru ngeliat, dan ini ya mungkin juga dari apa yang dia tunjukkan, kamu mempunyai perasaan, kamu mungkin punya pikiran, kamu mungkin ada asumsi, kamu mungkin punya prasangka dan lain sebagainya. Tapi rasanya tuh kayak ada sesuatu di dalam yang kamu tidak mengerti apa itu, yang kamu juga nggak bisa korek dari dia. Dan kamu jadi mikir, gimana dong kalau gua nggak bisa tahu siapa lo dan apa yang sebenarnya terjadi, gimana caranya kita bisa nyelamatin si hubungan ini, gitu loh. Dan rasanya kayak orang itu ya nggak ada peran serta ataupun kontribusinya untuk bisa memperbaiki si hubungan ini dan membuat sama-sama enak gitu loh. Ya kan, kalau di dalam hubungan udah banyak rahasia, udah banyak yang ditutupin, udah nggak enak. Udah banyak curiga-curigaan, udah banyak ya kayak begitu-begitu tuh udah nggak enak. Apalagi kalau misalnya salah satunya tuh kayak masa bodoh gitu ya. Death and Rebirth dalam keadaan terbalik. Dan mungkin ini bisa jadi salah seorang udah mengutarakan, bisa jadi ya. Kan tadi satu bisa dari perbuatannya. Kadang-kadang orang tuh pengen lu nangkep tanpa gua harus ngomong gitu loh. Pengen lu aja yang keluar dari mulut lo. Jadi gua nggak ada yang disalahin gitu loh. Tapi kalau misalnya orangnya memang orang yang tegas ya dia bisa mendapatkan itu. Tapi kalau misalnya orang yang nggak tegas dan orangnya apalagi masih mau gitu ya, masih berusaha, nggak pengen kehilangan dan lain sebagainya, dia nggak akan nangkep sinyal ini dan nggak mau melihat sinyal ini, sehingga ya dia akan kenapa sih gitu loh, mempertanyakan padahal udah jelas-jelas mungkin orang ini udah nggak mau aja. Tetapi di sini aku lihat ada orang yang tidak mau ini semua berakhir. Sehingga walaupun misalnya kadang-kadang ada orang yang juga secara belak-belakan gitu ya, gue udah nggak pengen ada dalam hubungan ini. Itu pun masih kadang-kadang nggak dimengerti, nggak dimengerti ataupun tidak mau dimengerti gitu loh. Pasti lo ada apanya gitu yang lo sembunyiin, apa yang lo tutupin, lo kenapa ini semua, dia pengen tahu gitu loh, dan dia berusaha mungkin memperbaiki gitu ya. Kalau gue tahu penyebabnya, gue mungkin aja masih bisa ada upaya untuk memperbaiki sehingga orang itu masih mau berada bersama dengan gue di dalam hubungan ini. Nah, di sini susahnya kalau ada hubungan antara dua orang, yang satu udah nggak pengen, yang satunya masih pengen, dan satunya masih kekeh gitu ya. Dia mau tunjukin, dia mau omongin, mau secara terang-terangan, mau tidak terang-terangan, tetapi sangat jelas, yang ini nggak akan mau mengerti dan mungkin dia berusaha mencoba, tolong kasih gue kesempatan, tolong kasih gue waktu, tolong lah gitu loh. Karena dia masih punya harapan-harapan yang besar terhadap si hubungan ini, sehingga dia nggak mau, jangan sampai berakhir, gue masih punya harapan, kita masih punya harapan, hubungan kita masih punya harapan, lo masih bisa, dan mungkin ya udahlah gitu loh, ya satunya ya udahlah, tapi jangan salahin gue kalau guanya nggak sepenuh hati, karena lo udah lihat guanya mungkin sudah memperlihatkan gitu loh kepada lo bahwa gue nggak pengen di sini.
The devil card, ya kan? Yang satunya ini udah nggak mau. Ini udah beberapa kali, ini 3 strike ya. 4 strike bahkan. The Tower card in reverse, Hierophant in reverse, Death and reverse in reverse, The Devil card in reverse. Ini semua menandakan seseorang sudah tidak mau ada di dalam hubungan ini, tetapi ada orang yang lainnya yang dimana dia ada dalam hubungan ini, dimana dia mau masih berjuang, berusaha, berupaya untuk bisa menyelamatkan si hubungan ini. Tapi kalau yang aku lihat dengan si 3 kartu ini dalam keadaan terbalik, ya kayak tinggal status gitu loh. Tinggal statusnya. Tapi orangnya sebenarnya udah nggak pengen. 6 of Swords ya. Dan ini yang nggak akan gampang, nggak akan mudah. Ini lagi berusaha, yang satunya berusaha untuk ngebalance, satunya berusaha untuk menenangkan, satunya berusaha untuk maju, satunya berusaha untuk, tetapi apa? Ini dia kayak lagi berusaha mengayuh membawa si perahu ini ke satu tujuan, tetapi ombak dan badai dan lain sebagainya itu menghantam-hantam terus. Page of Pentacles. Iya, lagi berusaha. Lagi berusaha menenangkan badai ini. Lagi berusaha melewati badai ini. Memang gue tahu ini berat, tapi gue masih punya harapan terhadap semua ini bisa berhasil, bisa berjalan. Knight of Wands dalam keadaan terbalik. Page of Wands dalam keadaan terbalik. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, orang ini ya datang, pergi, melakukan hal sesuka hatinya, bahkan dia nggak segan-segan lagi untuk menunjukkan gitu ya, menunjukkan hal yang bisa menyakiti hati kamu dan mengecewakan hati kamu kalau yang aku lihat di sini. Knight of Wands. Seperti kayak punya, ya dia tuh punya satu kemarahan gitu ya, punya kemarahan, dan kadang-kadang ini mix gitu ya, kemarahan terhadap kamu, terhadap hidupnya dia, terhadap dirinya dia, dan lain sebagainya. Dan dia jadi kayak merasa punya power gitu loh. Karena apa? Dia mungkin tahu pasangannya ini pengen banget pengen banget ada di dalam hubungan ini bersama dia. Padahal gue pengen kebebasan, gue pengen bisa ngelakuin apa aja. Dan dia ya akhirnya ya dia bisa pergi kapan aja, dia bisa bersama dengan siapa saja, dia bisa melakukan apa saja. Ya kalau lu masih mau gue di sini, lu harus membebaskan gue. Lu masih sayangkan sama gue, ya berarti lu harus membebaskan gue. Karena dia merasa punya power karena apa? Karena orang ini masih kayak mengiba gitu ya, karena orang ini masih pengen banget untuk si orang yang udah nggak mau ini tuh tetap ada di dalam hubungan ini. Dan gue akan mengerti apapun, gue akan sabar, gue akan berikan kebebasan sebebas-bebasnya, lu boleh ngelakuin apa aja tapi jangan pergi, kayak begitu gitu loh. Ibaratnya kayak dia tuh diperbolehkan, dikasih power itu, dikasih kendali itu untuk melakukan apa saja yang dia inginkan walaupun itu menyakiti hatinya. Tetapi karena dia masih memiliki harapan yang besar dan ingin sekali jangan sampai hubungan ini berakhir, ya akhirnya orang ini dengan power yang diberikan, dengan kekuasaan dan kekuatan yang diberikan, dan dia tahu orang ini lemah karena orang ini butuh dia, orang ini masih mau sama dia, dia pun melakukan hal-hal yang seenaknya dia. Dan dia gak peduli itu nyakitin lo kek, lo yang mau kan, ini membuat lo sedih, lo yang mau kan, lo gak berhak ngontrol gua, lo gak berhak mengendalikan gua, lo gak berhak untuk nahan gua udah bilang secara langsung maupun tidak langsung, gua udah gak pengen
di dalam hubungan ini, tapi lo yang masih minta lah terimalah. Terimalah keinginan lo, gitu loh. Nah, itu yang tadi aku bilang. Kadang-kadang kita sudah melihat bahwa seseorang sudah tidak mau. Ya namanya jalannya udah beda, tujuannya udah beda, rasanya otomatis sudah beda. Udah nggak ada chemistry lagi di sini. Kalau yang aku rasakan. Tapi yang ini masih berusaha. Sehingga orang ini akhirnya mendapatkan privilege. Gua bisa ngelakuin apa saja, tapi gua tetap mendapatkan apa yang gua bisa dapetin dari orang ini, karena orang ini masih mau gua ada dalam hidupnya dia. Dia akan memberikan apa yang gua minta, dia akan kasih kebebasan sama gua bisa berhak melakukan apa saja, ya, tanpa dia boleh punya hak untuk marah, tidak terima, kecewa, dan lain sebagainya. Lu telan aja, karena rasanya kayak begitu. Nah, makanya kalau yang aku lihat, jadi bagaimana? Kamunya pun harus bisa tegas sama diri kamu. Karena di saat kamu tidak tegas dan membiarkan orang lain melakukan hal-hal yang menyakiti hati kamu, yang mengecewakan hati kamu, diri kamu mempergunakan kamu, memanfaatkan kamu, dan memanfaatkan kontrol dan hal-hal yang menjadi kelemahan kamu ini, kamunya pun harus melihat diri kamu sendiri. Gitu. Kalau memang orang sudah tidak mau bersama kamu, kamu pun harus bisa menghormati keputusan orang tersebut. Kalau memang orang ini sudah menandakan bahwa memang mereka sudah tidak mau, kamunya pun harus bisa melihat kenyataan, melihat kebenaran itu, dan menekankan ataupun membuat diri kamu pun bisa mengambil satu sikap yang tegas bahwa gue nggak bisa dibeginiin terus, gue punya harga diri, gue punya value. Kalau orang tidak bisa menghormati gue satu-satunya orang yang harus bisa menghormati gue. Kalau orang tidak bisa mencintai gue adalah satu-satunya orang yang harus mencintai diri gue. Kalau orang tidak bisa menghargai dan menjaga perasaan gue adalah satu-satunya orang yang bisa gue handalkan untuk membela, memproteksi, menjaga diri gue. Itu yang aku lihat pesannya, ya. Di sini aku lihat ada energinya Pisces, ada energinya Taurus, Scorpio, Capricorn, Leo, Sagittarius, Aries. Itu yang aku lihat jelas, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu, ya. Terima kasih sudah mampir, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.